Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, tahun 12 Juli 2024. Kita akan lanjutkan untuk review buku The History of the Quranic Text from Revelation to Compilation yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami dari Saudi Arabia. Bahasa Indonesianya buku ini adalah membicarakan tentang sejarah teks Al-Quran. Jadi bukan sejarah Al-Quran ya, tetapi sejarah teks Al-Quran. Dari mulai turunnya wahyu hingga kompilasi atau masa pengumpulan teks-teks Al-Quran ini. Ini merupakan sebuah kajian perbandingan juga dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kemarin kita sudah membahas bab 5 buku ini, kita akan mereview sekilas. Kalau bab 5 isi buku ini kita kemarin membicarakan tentang periode Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat periode Nabi diceritakan bahwa sudah merupakan kebiasaan apabila wahyu Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi secara lisan itu kemudian diperintahkan Nabi untuk ditulis, dan itu dimulai sejak periode Mekah. Jadi pada awal periode Mekah itu sudah wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi yang disampaikan oleh malaikat Jibril secara lisan itu kemudian diperintahkan untuk ditulis. Ini dibuktikan dalam riwayat Umar yang menceritakan bagaimana ketika dia dulu ingin sekali membunuh Nabi pada saat orang-orang sudah sebagian umat Islam sudah berhijrah ke Ethiopia. Jadi pada saat periode awal itu sudah ada upaya penulisan teks Al-Quran, meskipun mungkin dalam bentuk fragmen-fragmen ya, artinya bukan dalam bentuk Al-Quran yang utuh. Jadi begitu ayat turun, ayat apa, surat apa turun ditulis, kemudian ayat lagi turun lagi, surat apa lagi ditulis, seperti itu. Jadi terpisah-pisah. Dan ini berlangsung hingga dan di periode Madinah itu Nabi mulai menunjuk sampai sekitar 65 orang ya, 65 orang yang pernah ditunjuk Nabi untuk menjadi penulis wahyu. Jadi menuliskan wahyu, dan ini nama-namanya ada disebutkan di dalam buku ini siapa saja yang menuliskan wahyu. Kemudian pada masa Abu Bakar, kekhalifahan Abu Bakar, itu dimulailah proyek untuk pengumpulan teks-teks Al-Quran, yang mana yang ditugaskan ini adalah Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit ditugaskan untuk mengumpulkan teks-teks Al-Quran yang terpisah-pisah di antara umat Islam. Dikarenakan pada masa itu terjadi perang Yamamah yang memakan banyak korban dari penghafal Al-Quran. Nah, untuk itu maka dimulailah proyek tersebut, dan meskipun pada awal mulanya Zaid menolak karena menurut Zaid ini bukan bukan merupakan hal yang wajib atau diperintahkan oleh Nabi gitu. Tetapi dalam argumennya akhirnya Zaid berkenan menerima, dan proses untuk pengumpulan teks Al-Quran ini dilakukan dengan cara Abu Bakar memerintahkan Umar dan Zaid untuk duduk di depan pintu gerbang Masjid Nabi. Kemudian apabila ada orang-orang yang datang membawa potongan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis itu, dan dia harus membawa 2 orang saksi. Nah, kalau dia membawa itu, maka itu harus ditulis atau disalin, istilahnya seperti itu. Nah, di sini upaya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar dalam bentuk tulisan-tulisan teks itu pun dimulai, dan ada perhatian khusus yang diberikan yaitu pada penulisan 2 ayat terakhir dari surah Baroah atau surat At-Taubah, di mana di sini teks itu hanya dimiliki oleh Huzaimah Al-Ansori. Dan pada mulanya Zaid menolak untuk
memasukkan dua ayat itu ke dalam Al-Quran kumpulannya. Tentu saja pengumpulan ayat-ayat ini juga diverifikasi, divalidasi dengan hafalan dari Zaid dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini nanti akan kita bahas dalam mungkin review buku berikutnya ya. Saya akan membahas dalam buku ini saja. Nah, kemudian yang di bab 6 tadi seperti itu, upaya Abu Bakar, dan yang berlanjut hingga masa Umar, sampai kemudian di masa Abu Bakar itu sudah tersusun suhuf Al-Quran yang di proyek proyek resmi dari Abu Bakar yang diamanahkan kepada Zaid bin Sabit dan Umar. Kemudian suhuf itu disimpan kenegaraan di bawah pengawasan Abu Bakar, dan pada saat masa Umar ini kan Islam mulai berkembang luas, jadi melebihi batas-batas dari semenanjung Arabia yang tadinya Islam hanya tersebar di Jazirah Arab, itu kemudian dia sudah mulai melebihi batas, sehingga ada orang-orang non-Arab yang merasa kesulitan untuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian Umar ini mendapat informasi bahwa ada orang yang mengajarkan Al-Quran dengan logat yang berbeda gitu. Setelah dikonfirmasi, orang itu ternyata adalah Ibnu Mas'ud dan dia mengajarkan Al-Quran dengan logat Huzail. Kemudian ditegur, jadi oleh Umar diminta, orang-orang non-Arab itu kan tetap aja sulit membaca bahasa Arab ya. Jadi mau logat apapun, mau logat Huzail, mau logat apa, Quraisy atau apa, itu juga mereka akan kesulitan. Jadi lebih baik diarahkan aja kepada logat Quraisy. Nah, sehingga masalah ini pada akhirnya disepakati bahwa pengajaran Al-Quran itu dilakukan dalam logat Quraisy. Kemudian di bab berikutnya, di bab 7, itu adalah di masa Utsman ya. Jadi di masa Utsman itu di sini mulai banyak sekali perbedaan logat gitu. Dan ini mungkin ada semacam kebutuhan juga bahwa suhuf Al-Quran yang tadinya hanya satu naskah yang dibuat di masa Abu Bakar oleh Zaid, itu kan harus diperbanyak. Nah, akhirnya Utsman itu berinisiatif untuk membuat sebuah mushaf yang lebih rapi lah istilahnya begitu, karena dulu suhuf yang dibuat oleh Zaid bin Sabit di masa Abu Bakar itu tersusun dari lembaran-lembaran kertas yang acak, yang random, jadi ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, misalnya kayak gini, ada yang seukuran ini, ada yang seukuran ini gitu kan, terus ada yang mungkin ukurannya lebih besar kayak gini, jadi acak, ukurannya seperti itu, acak. Nah, ini itu mau dibuat dalam bentuk yang standar, istilahnya seperti itu. Karena 15 tahun setelah itu, teknologi kan semakin berkembang, sehingga umat Islam itu sudah bisa mencetak kertas kulit dengan ukuran yang sama. Misalnya A4 semua, HVS semua, gitu kan, folio semua, seperti itu. Akhirnya dibuatlah proyek untuk penulisan mushaf yang lebih rapi, seperti itu. Dan ini diperintahkan kepada 4 orang, yaitu ada Zaid bin Sabit dan 3 orang yang lain untuk memulai proyek ini. Dengan cara apa? Jadi Utsman itu meminjam suhuf yang sudah disusun sebelumnya yang disimpan di rumah Hafsah. Hafsah itu putrinya Umar. Jadi Utsman menyurati Hafsah untuk meminjamkan suhufnya untuk dibuat kopinya. Jadi dibuat kopinya dalam bentuk kertas-kertas yang lebih rapi lah, seperti itu. Kemudian setelah itu dibuat, Utsman juga menyuruh kepada 3 orang Quraisy. Mungkin yang disuruh ini adalah Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Beliau berkata begini, kalau kalian tidak setuju dengan Zaid bin Sabit tentang apa saja mengenai Al-Quran, tulislah Al-Quran itu dalam logat Quraisy, sebagaimana Al-Quran telah diturunkan dalam logat Quraisy. Jadi
di sini sekaligus juga ada upaya revisi ya, revisi penulisan. Kalau mungkin penulisan yang pertama itu kan hanya satu mungkin satu apa namanya? Satu gaya, satu style yang mungkin di dalam penulisan itu masih bisa menimbulkan perbedaan cara membaca orang. Nah, ini maksud Osman itu mungkin agar lebih diseragamkan. Bagaimana caranya biar mushafnya itu orang tidak rancu membacanya gitu. Mungkin ada tanda baca atau huruf-huruf apa yang mungkin harus ditambahkan di situ atau mungkin yang harus dihilangkan agar orang tidak keliru membacanya seperti logat-logat yang lain, gitu, logat-logat Arab yang lain. Dan ini lebih dimurnikan ke logat Quraisy. Itu yang langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, Utsman ini juga membuat panitia yang terdiri dari 12 orang, baik itu dari suku Quraisy maupun suku Ansor. Nah, identitasnya 12 orang ini bisa dilacak semua, nama-namanya ada di sini disebutkan. Kemudian di sini Utsman minta mereka ini untuk menyusun sebuah mushaf sendiri, independen, istilahnya begini. Jadi mushaf yang independen. Jadi mungkin Utsman ingin memverifikasi apa yang sudah disusun oleh Zaid bin Sabit di masa Abu Bakar. Itu ayat-ayatnya benar nggak sih dengan yang ini gitu kan, setelah 15 tahun kemudian. Ingin memverifikasi ulang lah istilahnya, seperti itu. Jadi di sini Utsman berkata orang-orang telah berbeda dalam bacaan mereka dan saya menganjurkan kepada siapa saja yang memiliki ayat-ayat yang dituliskan di hadapan Nabi. Jadi orang-orang yang punya ayat-ayat yang sudah pernah ditulis, tapi ditulisnya harus di depan Nabi ya. Nah itu harus diserahkan, hendaknya diserahkan kepada Utsman gitu. Nah, makalah orang-orang pun menyerahkan ayat-ayatnya di sini. Itu ditulis pakai di kertas tulang, ada di kertas kulit, ada yang ditulis di atas tulang, ada yang ditulis di atas daun. Jadi semua itu diserahkan kepada Utsman. Kemudian siapa saja yang menyumbang untuk kertas naskah akan ditanya oleh Utsman, apakah kamu belajar ayat-ayat ini langsung dari Nabi sendiri? Nah, semua orang ini harus menjawab dengan disertai sumpah. Jadi istilahnya tidak main-main ya, upaya ini bukan sekadar orang punya tulisan dikasihkan, karena itu nanti kan akan bisa orang mengaku-ngaku ya ini ayat Al-Quran, padahal bukan, seperti itu. Jadi harus ada pertama ada bersumpahnya dari orang itu, yang kedua juga itu akan diuji hafalannya, verifikasinya. Nah ini diceritakan saya salah seorang dari mereka yang menulis mushaf. Dan apabila ada kontroversi mengenai ayat-ayat tertentu, jadi kalau misalkan kok ayat ini meragukan ya, seperti itu. Nah, biasanya akan si penyetor ini pasti akan ditanya, dari mana si penulis ini gitu. Asal usulnya akan dilacak seperti itu. Jejaknya, istilahnya jejak si penulis itu akan dilacak. Bagaimana sih Nabi itu mengajarkan dia tentang ayat ini secara tepat? Nah, jadi diverifikasi prosesnya begitu. Nah, kemudian di sini ada dijelaskan bahwa ada terkait masalah ejaan juga. Misalkan kata atabut ada yang menggunakan tak marbutoh atau tak maftuhah ya. Taknya dalam bentuk tertutup atau terbuka. Nah, ini dijelaskan oleh Hani Al-Babari. Saya bersama Utsman ketika panitia sedang sibuk membanding-bandingkan mushaf. Dia mengutus saya agar menemui Ubay bin Ka'ab dengan tulang bahu kambing yang bertuliskan 3 kata yang berbeda dari 3 surat yang berbeda-beda. Masing-masing dari surat 2 ayat 259, 30 ayat 30, dan 8617. Kemudian memintanya agar mengecek kembali ejaan-ejaannya. Jadi
diverifikasi ulang apakah ayat-ayat ini benar tertulisnya seperti ini. Kemudian setelah itu Utsman juga mengambil atau meminjam suhuf dari beberapa orang untuk perbandingan. Jadi untuk perbandingan antara lain suhuf yang disimpan di Aisyah itu dipinjam untuk dibandingkan gitu. Kemudian suhuf yang dari Hafsah juga dipinjam untuk diverifikasi ya dengan naskah yang sudah disusun secara independen ini. Jadi nggak semata-mata Al-Quran itu disusun teksnya itu melalui satu langkah ya, tetapi dia melalui beberapa langkah seperti itu, beberapa tahapan verifikasi atau validasi. Nah kemudian setelah itu naskah terakhir yang telah disusun oleh Utsman ini setelah diverifikasi dan dicek dengan suhuf yang dari Hafsah, lalu dibacakan kepada sahabat di depan Utsman. Dan setelah selesai, artinya setelah selesai clear, tidak ada masalah, sudah cocok semua, nggak ada yang beda. Nah, kemudian dikirimkan duplikat naskah mushaf itu untuk disebarluaskan ke seluruh wilayah negara Islam. Jadi dibagi-bagi nih, mulai ada dikirim ke Kufah, ke Basrah, ke Suriah, ada juga ke Mekah, ke Yaman, ke Bahrain gitu. Jadi ada yang berkata ini ada 4 naskah mushaf yang dikirim, ada yang lebih, ada yang 7, ada yang 9 gitu. Jumlah naskah yang dikirim. Nah ini mungkin karena periodenya berbeda-beda ya. Jadi mungkin dikirim 4 naskah dulu, berapa tahun kemudian, terus 7 naskah, kemudian 9 naskah dan lain-lain. Nah setelah itu, setelah naskah terakhir sudah selesai disusun, kemudian sudah dikirimkan juga duplikat-duplikatnya, kopi-kopinya, berarti kan sudah selesai, artinya kan masing-masing sudah wilayah, artinya sudah memiliki teks Al-Quran yang lengkap. Sehingga Utsman menyuruh pecahan-pecahan atau fragmentasi atau potongan-potongan ayat teks Al-Quran yang dimiliki orang-orang yang dulu ditulis di depan Nabi, semuanya dibakar, dimusnahkan, begitu. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin agar ini untuk karena kan Al-Quran sudah mulai disusun lengkap tuh teks-teksnya. Jadi diharapkan dengan seperti itu tidak ada lagi orang yang mungkin mengklaim kok ini beda dengan punya saya, misalnya seperti itu. Karena semua sudah melalui jalur verifikasi dan validasi. Dimungkinkan seperti itu karena generasi-generasi kan akan berganti, jadi diharapkan itu menutup celah orang untuk membuat fitnah bahwa Al-Quran yang dimiliki berbeda, Al-Quran yang dimiliki itu tidak memuat ayat ini, atau ayat ini harusnya ada di dalam Al-Quran tapi tidak ada, atau ayat ini dulunya ada di dalam Al-Quran kemudian sudah dihilangkan dan lain-lain seperti itu. Akhirnya kemudian Utsman itu mengirim naskah-naskah tadi ya, ke beberapa negara, itu juga disertai bonus dengan seorang tenaga pembaca Al-Quran atau qori. Jadi dikirim nih, misalnya dikirim ke Madinah, ada mushaf yang sudah dirapikan, sudah direvisi penulisannya, disertai dengan satu orang, Zaid bin Sabit. Kemudian yang dikirim ke Mekah, ada mushaf dengan Abdullah bin As-Sa'id. Mughirah bin Syihab ke Suriah, Amir bin Abdul Qais ke Basrah, dan Abu Abdurrahman As-Sulami ke Kufah. Di mana setiap ilmuwan, setiap ulama ini akan diminta untuk mengajarkan kepada masyarakat di kota itu cara pembacaannya secara otentik. Artinya memang seperti itu yang dipelajari dari Nabi. Jadi riwayatnya itu sampai kepada Nabi. Cara membacanya itu bagaimana gitu. Nah, ini
untuk menutup sekali lagi adanya perbedaan cara membaca Al-Quran. Dikarenakan apa? Penulisan Al-Quran pada masa itu sangat berbeda ya dengan Al-Quran pada masa sekarang. Artinya kalau masa sekarang kan kita membedakan huruf ba, ta, sa, itu kan jelas. Ba itu ada titik di bawahnya satu titik. Ta itu ada dua titik di atasnya. Sa itu ada tiga titik di atasnya. Nah, Al-Quran zaman dulu itu antara ba, ta, dan sa itu sama, nggak ada titiknya gitu. Jadi kalau orang zaman sekarang mau membaca Al-Quran zaman dulu sudah pasti akan ya kesulitan gitu loh, kecuali memang dia menghafal Al-Quran gitu. Karena Al-Quran itu kan memang aslinya dihafal ya, dibaca gitu loh. Nah, sehingga itulah kenapa Utsman mengirim mushaf-mushaf itu disertai dengan orang yang bisa membacanya. Bayangkan kalau mushaf itu hanya dikirim saja tanpa ada disertai orang yang bisa membacanya, pasti nanti akan berbeda-beda cara membacanya. Ini karena orang akan mengira-ngira ini mungkin dibacanya ba ya, ini mungkin dibacanya tak ya, ini mungkin dibacanya sa ya, karena tidak ada titiknya, tidak ada. Kan itu bisa dibaca tiga macam istilahnya ya. Satu huruf itu bisa dibaca tiga macam. Begitu. Nah, oke. Kemudian hmm, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki mushaf yang lain? Karena pada masa ini selain ada mushaf resmi, itu juga beberapa orang itu memiliki mushaf untuk keperluan pribadi. Jadi misalnya menyimpan mushafnya untuk uh, keluarga gitu kan, bukan untuk mushaf punya masyarakat. Akhirnya di sini Anas bin Malik melaporkan Utsman mengirimkan setiap pasukan tentara Muslim dengan satu mushaf, lalu Utsman memerintahkan mereka agar membakar semua naskah mushaf yang berbeda dengan mushafnya. Jadi kalau ada mushaf itu akan diperiksa dulu. Ini sama atau beda. Kalau memang dia beda, ya ini harus dibakar atau dirobek atau dihapus tintanya. Dikoreksi lah seperti itu. Jadi kalau memang bisa dikoreksi, dikoreksi. Kalau nggak bisa, dimusnahkan begitu artinya. Artinya apa? Agar ini sekali lagi tidak ada perbedaan dalam Al-Quran. Perintah pertama seperti itu. Jadi Utsman memerintahkan semua mushaf milik pribadi yang berbeda dengan mushaf miliknya harus dibakar. Karena jika gagal dalam menghapuskan mushaf ini, maka akan dapat memicu munculnya perselisihan. Perintah kedua Utsman adalah agar tidak membaca sesuatu yang bertentangan dengan skrip mushaf Utsmani. Jadi ini karena sudah ada standar baru yang ditetapkan adanya mushaf Utsmani dengan ejaan yang baru. Jadi mulai saat itu kalau mau belajar Al-Quran ya harus belajar pada Al-Quran yang ditulis dengan standar baru seperti itu. Contohnya apa? Misalkan kayak kita di Indonesia itu kan ada namanya transliterasi ya, transliterasi Al-Quran. Itu artinya kalau kita nggak bisa bahasa Arab, itu kan biasanya di Al-Quran sekarang itu kan ada kayak bahasa Latinnya ya. Jadi yang alfabet yang bisa yang bisa dibaca oleh orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Nah, itu kadang berbeda-beda. Misalkan Muhammad itu ada yang menulis Muhammad, tapi ada juga yang menulis Muhammad, M-nya cuma satu. Ada juga yang menulis Muchamad, jadi hanya dikasih C karena itu H gitu. Nah, ada juga yang menulis MUH hanya tapi dikasih titik di bawahnya atau dikasih garis bawah underscore di bawahnya. Artinya semua itu kan sebenarnya itu hanya merupakan bentuk penulisan yang berbeda-beda. Esensinya pembacaannya harus dikembalikan kepada teks Arabnya gitu, teks Arabnya dan dengan logat Quraisy itu tadi kalau kita meneliti isi buku ini. Sehingga perkembangan transliterasi seperti itu juga otomatis
kita harus mengikuti, masyarakat tuh harus mengikuti dengan transliterasi yang baru. Misalkan dulu ditulis Muhammad itu pakai CH karena untuk membedakan dengan H yang lain gitu misalnya, atau dengan kho. Tapi kalau transliterasi baru aturannya harusnya ditulis dalam bentuk H underscore atau H pakai titik, ya harus dituruti seperti itu. Jadi jangan kembali pada yang lama. Ini mungkin maksud dari seperti itu ya, Usman, yang disampaikan di buku ini. Kemudian sekarang si penulis buku ini juga melakukan studi atau perbandingan mushaf Utsmani dengan mushaf-mushaf yang lain. Jadi diverifikasi. Di sini ada perbandingan antara mushaf Utsmani dengan yang ada di Kufah, di Basrah, dan mushaf di Madinah. Ini ada beberapa perbedaan, ada di 12 ayat. Misalkan, saya susah bacanya seperti ini. Jadi ada tabel-tabelnya sih. Cuman ini maksudnya perbedaannya tuh begini. Ada yang misalkan di mushaf Madinah itu ada huruf wawu. Kemudian ini ada yang di mushaf yang lain itu wawu sama alif. Yang ini nggak pakai alif. Seperti itu sih perbedaan-perbedaannya. Jadi kemungkinan kalau kita lihat, kalau kita kembali kepada disclaimer ya, disclaimernya itu adalah bahwa Al-Quran itu tidak mengalami perubahan. Al-Quran ini terjaga keasliannya, sehingga ini adalah variasi penulisan aja. Jadi di sini adalah bentuk variasi penulisan, tetapi bacaannya itu tetap sama. Bacaannya tidak mengalami perubahan. Artinya di sini yang dicatat oleh buku ini, yang disampaikan oleh buku ini adalah penyampaian bahwa adanya variasi penulisan teks Al-Quran pada mushaf Utsmani dengan mushaf Madinah maupun Kufah atau Basrah. Kemudian juga perbandingan dengan mushaf pribadi milik, misalkan di sini ada Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Ini juga ada beberapa perbedaan penulisan teksnya begitu. Bahkan kemudian di masa Al-Hajjaj. Jadi di sini ada disebutkan tentang periode pemerintahan gubernur Irak yang bernama Hajjaj bin Yusuf Saqofi. Hajjaj bin Yusuf Saqofi ini terkenal sebagai gubernur Irak yang sangat kejam. Jadi dia gubernur haus darah, mungkin kayak Saddam Hussein kali ya, atau mungkin lebih kejam daripada Saddam Hussein. Dan dia banyak membunuh orang-orang Irak yang terutama orang-orang Syiah. Itu riwayatnya banyak orang-orang Syiah itu dibunuh hidup-hidup, mereka dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dibakar dan lain-lain. Ngeri lah pokoknya di situ. Nah, yang menarik di sini, si Hajjaj ini dia juga penghafal Al-Quran, dan dia itu duduk bersama beberapa orang untuk memeriksa Al-Quran. Hajjaj ini. Jadi meskipun dia kejam, tapi dia juga punya perhatian kepada Al-Quran. Agak aneh juga sih ini di sini. Mungkin apa ya? Kepribadian ganda kali ya. Padahal harusnya orang yang tertarik pada Al-Quran itu kan hatinya lembut ya. Nah ini kok bisa ya, orang kejam, orang bengis, orang jahat, tapi dia juga care, aware kepada Al-Quran. Nah di sini Hajjaj itu menyuruh orang untuk dia melakukan koreksi atau revisi kepada beberapa mushaf milik orang. Hajjaj menunjuk Asim al-Jahdari, Najiyah bin Rihm, dan Ali bin Asma untuk memeriksa mushaf dengan tujuan untuk menyobek semua mushaf yang berbeda dengan mushaf Utsmani. Nanti pemilik mushaf akan mendapatkan kompensasi sebesar 60 dirham. Nah, ini si penulis memberi catatan ya. Mungkin ada beberapa mushaf yang tidak dirusak kalau bisa dibetulkan dengan menghapus tinta lama, lalu menuliskan lagi di kertas kulit yang kosong. Jadi mungkin maksudnya ada beberapa revisi penulisan. Dan ini ada 11 ayat yang direvisi dari beberapa koleksi orang. Berdasarkan riwayat ini. Kemudian
ada yang menarik bahwa Hajjaj ketika mengumpulkan para hafiz atau hufaz dan orang-orang yang profesional dalam membaca kitab suci, si Hajjaj ini juga ikut duduk bersama mereka karena dia juga salah seorang daripada mereka. Jadi Hajjaj ini juga merupakan seorang hafiz Al-Quran dan dia meminta mereka untuk menghitung jumlah tanda atau karakter dalam Al-Quran. Jadi sudah bisa dihitung tuh pada masa itu ada berapa sebetulnya karakter Al-Quran yang tertulisnya. Ini ada sekitar 340.750 karakter. Nah, dari sini baru kita bisa melihat Hajjaj ini akan membagi. Dia minta dihitung, sepertujuh Al-Quran itu ada di mana? Setengahnya Al-Quran. Setengah dari Al-Quran itu ada di mana? Dan ini jawabannya ada di surah Al-Kahfi ayat 19, yaitu di huruf fa dalam wal yatalatov. 1/7-nya Al-Quran ada di mana? Ini semua juga ada di surat 4 ayat 55, Nisa ayat 55. Kemudian 2/7-nya di mana? Dan seterusnya. Nah, ini mungkin maksudnya agar orang itu membaca Al-Quran bisa dibagi menjadi 7 bagian. Artinya mungkin ada yang target seminggu ya, seminggu kan 7 hari. Nah, mungkin dalam seminggu itu pengen menghatamkan Al-Quran ya, berarti dia harus membagi Al-Quran itu sepertujuhnya kan, gitu. Kemudian dia juga untuk menemukan 1/3 bagian lainnya. Jadi mungkin ada yang mau menghabiskan dalam waktu 3 hari. Nah, itu sepertiganya harus membaca sampai mana, 2/3 mana. Begitu terus sampai Al-Quran itu nanti terbagi menjadi 30 juz, di mana kan sudah merupakan tradisi kita kalau misalnya di bulan Ramadan itu kita juga menghatamkan Al-Quran, pembacaan Al-Quran dalam waktu bulan Ramadan 30 hari. Oke. Kemudian di bab 7 ini juga diakhiri dengan pembahasan tentang mushaf di pasaran. Artinya di sini pada awalnya bagaimana kita kan membicarakan tentang mushaf resmi yang disimpan oleh negara, pemerintah, dengan mushaf koleksi pribadi. Ya, orang-orang yang memang dia menulis mushaf sendiri gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin nggak bisa menulis tapi dia pengen punya mushaf? Nah, ini pada zaman dulu itu ada pendapat kalau mushaf tidak boleh diperjualbelikan. Jadi nggak boleh menjual atau membeli mushaf. Dan yang boleh itu adalah kalau orang itu menyediain kertas sendiri, menyediain tinta sendiri, terus minta sukarelawan, minta relawan untuk menuliskan. Nah, jadi baru nanti ada relawan yang mengerjakan gantian sampai selesai. Bayangin itu ditulis manual handmade, jadi Al-Quran pada masa itu mushafnya. Nah, ini kebutuhan situ kan semakin banyak. Nah, orang kan lama-lama pegel ya. Dia nulis segitu banyaknya kok nggak dibayar. Padahal kan nulis gitu kan juga lama, memakan waktu. Otomatis pekerjaan yang lain juga akan tersita, terkesampingkan seperti itu. Nah, ini akhirnya yang tadinya relawan nulis gratis mushaf, akhirnya ya mulai dibayar gitu kan, karena kan lama nulis kayak gitu. Bayangin nulis 30 juz kayak gitu kan, capek loh kan. Nah, akhirnya ini menjadi sebuah polemik juga, polemik apa boleh gitu Al-Quran kok dijual gitu, mushaf Al-Quran dijual, dibelikan. Itu siapa? Ya kalau buku kan jelas ini punya siapa gitu. Karya siapa? Lah ini kan Al-Quran. Al-Quran ini kan karyanya Tuhan gitu. Kok bisa diperjualbelikan kayak gini? Nah, jadi ada perdebatan-perdebatan seperti itu. Oke, kemudian siapa yang pertama punya inisiatif untuk melakukan bisnis jual beli mushaf? Ini juga dibahas di sini. Yang punya inisiatif pertama itu adalah hamba sahaya atau mungkin budak ya, atau pembantu ya kalau di sini ya. Jadi si pembantu-pembantu itu mulai memberi harga, tarif, mulai pasang tarif untuk menulis Al-Quran. Ini contohnya hamba saya Ibnu Abbas memberikan tarif 100 dirham untuk menulis Al-Quran. Nah, jual beli mushaf ini mulai muncul pada zaman pemerintahan Muawiyah, tepatnya pada awal pertengahan abad pertama Hijriah. Sehingga ini ada mulai sekarang buka toko, ada toko khusus, toko spesial yang menjual mushaf. Nah, pada awalnya kalau orang-orang lewat ke toko itu ya disebutnya ini jual beli yang menakutkan.
Bahkan ada orang yang menginginkan siksaan bagi orang-orang yang menjual beli Al-Quran. Tetapi pada akhirnya ini berkembang menjadi umum sehingga sampai ada timbul perpustakaan umum atau disebut sebagai rumah kurosat, rumah kertas. Di sini orang-orang akan berkumpul untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, seperti itu. Nah, jadi begitulah perkembangan penulisan teks Al-Quran yang dibahas di buku ini dari bab 5 sampai dengan bab 7. Sementara selesai, nanti bab 8 dan seterusnya akan kita bahas dalam review buku yang lain. Terima kasih telah menyimak review buku pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.